Kalian tahu nggak sih kalau ada HP semungil ini tapi speknya lumayan gahar? Let's talk about it. Yeah. Ini adalah Unihertz Jelly 2, ukurannya sekecil ini. Untuk ukuran boxnya aja setengah dari HP-HP pada umumnya ya boxnya. Tuh lihat. Kemudian kita akan ngomongin isi dalam boxnya seperti apa. Ini terbilang lengkap, ada beberapa aksesoris tambahan seperti casing, screen protector tambahan, dan ada strapnya. Masalah charging, buku manual, dan SIM eject tool juga ada di sini. Langsung saja kita ngomongin soal HP-nya. Ini ukurannya benar-benar mini banget ya. Kita bisa genggam dengan satu tangan HP ini. Namun dengan HP sekecil ini, Unihertz Jelly 2 ini mampu memberikan beberapa fitur-fitur yang tidak biasa diberikan HP-HP pada umumnya. Seperti ada audio headphone jack di bagian atas, kemudian ada IR blaster atau untuk mengganti remote. Di bagian kanan ini ada power button, dan untuk tombol merah ini berfungsi untuk menyalakan senter ya. Tapi menyalakan senter ini bisa kita remap fungsinya. Kemudian ada SIM tray yang mendukung dual SIM plus micro SD, dan ada USB Type-C. Untuk bagian kiri ada volume rocker saja, dan di bagian bawah ada speaker grill. Untuk spesifikasi dari Unihertz Jelly 2 ini, tadi saya bilang lumayan gahar karena dia menggunakan prosesor mid-range ya, yaitu MediaTek Helio P60. Kemudian RAM-nya 6GB dan internal storage-nya 128GB. Dan di waktu yang bersamaan dia bisa menyematkan baterai 2000 mAh. Jadi kalau teman-teman pengen memiliki gambaran, skor benchmark dari Unihertz Jelly 2 ini masuk dalam kategori mid-range ya. Dia bisa mencapai skor Antutu 200 ribuan. Kemudian untuk Geekbench 5-nya ini di 200-an dan multicore-nya 1100-an. Ya terbilang lumayan ya si Unihertz Jelly 2 ini. Dan pada saat saya booting up ternyata dia hanya menggunakan storage 8GB dan sisanya sekitar 120GB. Ya memang karena UI-nya itu ringan ya, dia menggunakan stok Android dan Android versinya sudah Android 11. Dan kalau teman-teman tanya apakah bisa digunakan untuk aplikasi general pada umumnya, ya jelas ini bisa. Ini saya mencoba untuk menginstal beberapa aplikasi seperti WhatsApp, kemudian perbankan, sampai game AOV juga bisa dijalankan di Unihertz Jelly 2 ini. Dan ngomongin soal spek layarnya, dia menggunakan panel IPS dengan ukuran 3 inci saja, dengan resolusi 480 x 854 pixel. Kemudian di bagian bawahnya ada 3 tombol capacitive touch. Kalian bisa menggunakan 3 tombol ini untuk kembali ke home di bagian tengahnya. Kemudian di bagian kiri untuk back, dan di bagian kanan untuk multitasking atau membuka recent app. Tapi ya karena ini Android ya, dia juga bisa disetting untuk menggunakan gesture ya di bagian layarnya. Walaupun layarnya kecil, responsivitasnya cukup bagus dan presisi ya. Cuman tergantung ukuran tangan kalian. Kemungkinan besar banyak yang frustasi sih dengan layar sekecil ini. Dan mungkin kalian mengira dengan ukuran sekompak ini, fitur-fiturnya dipangkas. Ternyata enggak juga loh. Kita melihat sensor-sensornya terbilang lengkap. Kemudian di bagian belakang ada fingerprint sensor dan sudah ada NFC juga. Jadi memang fitur-fiturnya terbilang lengkap. Tadi juga sudah saya mention ada audio headphone jack di bagian atasnya. Jadi mungkin dari fitur-fitur ini kalian memiliki gambaran bahwa dengan ukuran sekompak ini mungkin ditargetkan bagi orang-orang yang pengen sosial media detox ya, atau pengen tidak terlalu menghabiskan waktu melihat smartphone terus-menerus. Jadi Unihertz Jelly 2 ini bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman. Tapi pertimbangan yang kedua selain ukuran itu jelas dari harga dan ketersediaannya. Karena kalau teman-teman membeli Unihertz Jelly 2 ini, kalian perlu beli di luar Indonesia alias nggak resmi. Harganya itu di 199 US dollar, atau kalau kita cross ke rupiahkan sekitar 3 juta sampai 3 juta 100. Plus bayar pajak agar IMEI-nya aman sekitar 500 ribu. Jadi total dari Unihertz Jelly 2 ini sekitar 3.500.000. Kemudian untuk pertimbangan selanjutnya, kameranya terbatas, hanya 8 megapiksel di bagian depan dan belakang 16 megapiksel. Dan hasilnya bisa dibilang di bawah rata-rata. Ini adalah kamera depan dari si Jelly 2. Ya, kamera depannya seperti ini. Kalau di viewfinder ya jelas nggak stabil ya.
resolusinya 720. Untuk kamera belakangnya ini saya aktifkan di setting ACE-nya ya. Tapi kalau di viewfinder nggak terlalu stabil juga. Untuk menangkap langit ya dia kalau nggak di lock kelap-kelip seperti ini ya. Kalau di lock ya dia nggak kelap-kelip. Alright, bagaimana menurut kalian Unihertz Jelly 2 ini? Memang dari segi form factor-nya menarik, dan dari segi fitur-fiturnya dia juga terbilang lengkap ya, dan dari segi performanya terbilang masuk di jajaran kelas mid-range. Ya mungkin masalah kameranya, kemudian harga dan ukurannya, mungkin itu jadi pertimbangan teman-teman. Tapi kalau teman-teman adalah tipe orang yang ingin tidak terlalu menghabiskan banyak waktu di sosial media, melihat HP sekecil ini bakalan tidak betah, tapi efek baiknya adalah produktivitas kita meningkat. Jadi bagaimana? Apakah kalian adalah target pasar dari Unihertz Jelly 2 ini? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.